Selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini kita akan kembali melanjutkan presentasi dari mata kuliah Hukum Tata Ruang yang akan disampaikan oleh Reri Muhammad. Kepada Reri Muhammad, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Reri Muhammad dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi yang bertema perkembangan kebijakan penataan ruang. Penataan ruang merupakan aspek penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Kebijakan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak era kemerdekaan. Perkembangan kebijakan era awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1960 berfokus pada pemulihan pasca penjajahan dan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Rencana Dasar Pembangunan Nasional berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi. Yang kedua, era Orde Lama tahun 1960 sampai 1967. Fokus pada pembangunan nasional yang terpusat. Undang-Undang 24 Nomor 24 Tahun 1961 tentang penataan ruang wilayah nasional. Berfokus pada pembangunan sektor publik dan swasta dengan kontrol ketat dari pemerintah. Era Orde Baru tahun 1967 sampai 1998. Fokus pada pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang penataan ruang wilayah nasional. Berfokus pada transmigrasi, pengembangan wilayah, dan pembangunan infrastruktur skala besar. Era Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Fokus pada desentralisasi dan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penataan ruang dengan tetap memperhatikan kerangka nasional. Tujuan kebijakan penataan ruang yang pertama, mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Menjaga kelestarian fungsi ruang, mewujudkan keseimbangan dan keserasian pemanfaatan ruang, mendukung pembangunan nasional dan daerah, melindungi kepentingan umum dan hak atas ruang. Instrumen kebijakan penataan ruang. Beberapa instrumen yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang di Indonesia. Yang pertama, Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Nasional. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional atau RTRK-SN. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi RTRWP. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota. Peraturan zonasi atau perzon. Terakhir, izin pemanfaatan ruang atau IPR. Penyelenggara tata ruang, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat. Pengaruh penataan ruang, pengaruh positif, memudahkan suatu wilayah administrasi untuk mengelola ruang dengan tertata rapi, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam di dalam wilayah administrasinya. Pengaruh negatif, tata ruang yang dihasilkan tidak seperti apa yang diharapkan sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi lingkungan ataupun di masyarakat.
Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.